Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta lagi ini. Saya lagi berhadapan dengan kulkas LG 2 pintu ini. Ini sebenarnya 3 tahun lebih yang lalu ketemu dengan saya kulkas LG ini dan saya mengganti defrost. Oke. Jadi ini yang dimaksud salah. Jadi saya pernah melihat ini orang dandan ke bengkel lain, penyakitnya pembekuan, kemudian yang diisi freon melulu, kemudian 2 kali seminggu rapat lagi pembekuan. Ini kan berarti salah sasaran, diisi freon, kemudian seminggu lagi pembekuan, diisi freon. 2 minggu ini 600 ini. Kemudian pas ketemu saya 3 tahun yang lalu, ini saya lihat ternyata ini pembekuan. Berarti ini freon tidak masalah, kemudian yang salah ini menemukan penyakit. Kemudian saya ganti defrost, sampai ketemu lagi ini kulkas. 3 tahun lebih yang lalu ini. Saya akan buka, ini pembekuan ini, bawah tidak dingin ini. Jadi ini gila sebenarnya awalnya ini. Tukang ini seminggu 300, isinya freon melulu. Jadi tidak melihat ini pembekuan, ini siapa, apa penyebabnya, ini justru ngisinya freon melulu. Anda bisa lihat di bawah, di belakang ini bekas isiannya, kalau tidak salah pakai pentil apa ya. Jadi tiap kesini dalam 1 minggu isinya freon melulu ini. Tuh pakai pentil. Makanya saya masa setiap minggu isi freon 2 kali 600, penyakitnya masih pembekuannya ini belum bisa cabut. Anda saksikan tes heaternya masalahnya. Oke, saya akan buka pembekuannya seperti apa, kemudian saya tes heaternya seperti apa, Anda bisa saksikan. Ora. Ya, deleng blok kayak. Ternyata sih kita belum pernah buka pun ya. Ya. Bisa mbokku ben ngono. Weh. Ya Allah. Tadi iku sing penyakit iki kuwi. Ya, penyakit yang dadi orang mungkin bisa angin iki rapet ke maring isor karena iki ana penyakit sistem pemanas ya. 3 tahun lebih yang lalu ini saya mengganti defrost setelah ada orang ganti freon terus menerus 2 minggu tetap pembekuan. Jadi ini yang namanya salah sasaran. Ini defrost 3 tahun lebih yang lalu ini. Saya akan tes heaternya. Gumin mah bapaknya sih sehat ya Bu ya. Pada saat aku ganti kia yo. Kayak orang meninggal yo. Iya. Jadi ini pada zaman masih sehat ini saya dipanggil bapaknya karena di bengkel panggil orang ini seminggu ini ganti freon, seminggu freon lagi ini 600 ini dalam hitungan minggu. Ternyata penyakit seperti ini, artinya yang ngecek ini salah, penyakit pembekuan, gantinya freon. Oke, saya akan tes lagi heater. Itu jelas. Supaya aja cepat membeku gimana Pak? Ya mengko cek kabeh ya. Cek kabeh. Oke, pertama saya potong ini, belum ngapa-apa ini. Ini 3 tahun lebih yang lalu. Iya, 3 tahun lebih. Kan malah bapak si Sugeng ini. Barang wis ninggal kan pinginannya cuma dikoras tok iku nih. Oke, saya gabung jalur defrost. Sudah. Oh, tegawe karo selang. Pertama defrost ini putus saja Anda gabung ini. Langkah kedua ini, belakang ini.
dari PKL ya. Timer ini menggunakan timer besar ini. Saya putar ke kanan posisi heater. Kebablas ini. Oke. Kalau posisi heater dicolokin ini, kipas tidak nyala dan kompresor. Saya akan colok ini. Oke. Saya akan tes ampere. Bentar. Tes ampere ini bisa dari fuse, bisa dari defrost, ini bisa. Ini heater bekerja ini. Heater ini bekerja ini. Ya. Ampere ini jalan. Jadi heater ini bekerja. Kalau di heater cacing ini, pipa ini lama ini. Muter seluruh evap, jadi anget tapi ini merata ini. Justru ini yang saya maksud ini bagus, ini LG nih. Jadi heater ini walaupun anget merata lama tapi ini habis semua esing kalau misalkan lagi posisi defrost ini. Jadi ini sudah pasti ini heater ini hidup ini. Jadi ini ampere di bawah 0,5 ya. Jadi saya akan siram juga. Jadi ini setrum 220. Defrost ini sudah ada airnya tuh. Sudah ada airnya nih defrostnya di dalam. Ya, defrost ini ada airnya. Tuh. Angetnya memang lambat tapi ini bersih ini kalau LG. Jadi saya meyakini LG ini luar biasa ini. Kalau tes seperti ini ampere jalan berarti fuse ini nyambung kemudian ke heater. Jadi seperti itu. Oke. Ini sudah isi air ini. Pasti error kalau defrost sampai isi air karena bekas terlalu dingin. Oke guys, ada beberapa hal kalau heater ini akan ada dua heater. Heater yang kertas kayak Magicom di bawah evap. Ada konten saya, kemudian kabel biru 2 ini dari sini nih di dalam casing. Satu lagi heater pipa ini cacing ini ya. Kalau deteksi seperti ini, satu ini. Kalau di bawah evap ini menebal membantu, ini pasti yang di bawah ini tidak bekerja. Logikanya seperti itu. Penghangat yang di bawah ini tidak bekerja. Kalau rata dari atas sampai bawah, ini berarti murni heater dua-duanya ini tidak bekerja. Artinya ini ngeblok pembekuan es sehingga tidak dingin di ruangan bawah. Sudah saya ganti defrost ini. Ya, heaternya seperti ini. Warna fuse-nya biru merah ya. Heater ini merah-merah. Kemudian defrost ini coklat oranye. Aslinya defrost ini di sini. Yang aslinya, artinya kalau mikir orinya ini defrostnya posisinya di sini. Kalau posisi aslinya. Apakah defrost ini yang selagi seperti ini atau bulat seperti itu ini sama? Saya bilang ini pasti sama. Hanya ada dua defrost yang pernah saya unggah. Ini defrost ini berdasarkan ukuran tentu heater. Heater watt besar kayak kulkas seat by seat ini berbeda defrostnya. Makanya saya unggah dulu lama kalau si heaternya besar, bekas defrost keong bulat yang sudah pernah saya unggah, heaternya wattnya besar 2 tengah bawah.
kasih defrost seperti ini pasti gosong. Karena ini defrost yang seperti ini, seperti Ono ini, ukuran heater ini kecil-kecil. Ukuran standar, dua pintu standar. Makanya apakah defrost seperti ini, kemudian yang bulat ini seperti itu? Sama. Saya pasti jamin sama. Karena hanya dua ukuran tadi. Berdasarkan heater, watt heater. Ini sudah distandarin, yang bulat distandarin, heaternya berapa watt. Evap sekian, kulkas sudah pintu standar. Kalau yang sudah heater besar, dua misalkan, watt-watt besar ini, kayak sheet by sheet, ini baru Anda jangan pakai ini. Ini percuma, seminggu pasti bakalan pembekuan, karena justru di dalam ini gosong. Di depan ini akan makanin si wattnya ini ratusan. Makanya kalau ada yang bertanya tentang defrost, ini yang model-model seperti ini yang bulat atau ini sama. Oke. Anda bisa lihat. Saya akan tes kadar dinginnya. Saya akan putar kemarin kanan jarum jam, timer kamu jalan. Colok nangge. Oke, ini sudah hidup. Ini berarti ini pernah juga ganti kapiler ini. Yang tadi saya bilang, ternyata ini bukan sasarannya salah. Bukan dulu isi freon sampai ganti kapiler 2 kali isi freon dalam seminggu, kemudian 300 ini bukan seperti itu. Ini bahkan sampai ganti kapiler. Padahal penyakitnya ini pembekuan. Ini kan super, sehingga ini Bapak ini ketemu saya dulu. Makanya saya ganti defrost dulu itu. Langsung sampai 3 tahun lebih. Pada saat Bapaknya ada ini. Ini proses dingin ini sempurna ini. Karena asing tuh. Jadi asing seperti ini untuk patokan bahwa tadi juga ngeblok ini sama. Ini sepele tapi penting ini, apalagi para pemula. Ada 2 heater di bawah evap, heater cacing yang di evap, kemudian termostat di ruangan bawah, setelan angin ini sebentar. Setelan angin LG ini bukan ke kanan ini untuk angin turun ke bawah, ke ruangan bawah. Anda bisa lihat ini, saya akan putar ke kanan. Oke. Justru ini nutup ini. Angin ke bawah ini tidak ada ini. Saya akan putar, lihatin, saya putar ke kiri. Ini justru buka ini. Jadi Anda jangan salah juga, ini justru ke kiri ini. Angka kecil baru angin ini keluar besar di bawah. Jadi seperti itu. Saya besarin lagi, kananin. Ini nutup. Justru nutup yang ke bawah. Kiri ini buka ini. Angkanya kecil. Oke, ini jangan salah juga. Siang guys.